Hai sahabat rebahan, selamat datang di channel hiburan kamar rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat menarik, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-283 bertepatan dengan bab ke-1343. Securan tidak menyangka Yi Chen akan melancarkan serangan uang terhadap ibunya. Hal yang lebih tidak terduga adalah efek dari serangan uang terlihat sangat bagus. Dalam sekejap dia sangat malu hingga ingin mencari lubang dan bersembunyi di dalamnya. Melihat dia tidak berbicara, malah terus mendesaknya. Putriku yang baik, bagaimana kalau besok ibu bawa kamu ke dokter pengobatan Tiongkok itu untuk meresepkan beberapa porsi obat. Securan benar-benar sangat tidak berdaya, berkata dengan malu. Bu, jangan mengatakan yang aneh-aneh lagi. Malan berkata dengan serius, apalah yang aneh-aneh? Apanya yang aneh-aneh? Aku juga ingin segera menggendong cucu. Securan tahu bahwa jika dia masih tinggal di tempat, ibunya pasti akan berbicara tanpa henti. Jadi dia baru saja mendorong Yi Chen. Ayo kita pergi jemput ayah. Yi Chen tersenyum sambil mengangguk berkata, kalau begitu kita jemput ayah dulu. Persoalan anak kembar bisa dibahas nanti. Malan ikut mengiyakan, benar-benar kita bahas lagi nanti. Aku rasa besok adalah waktu yang tepat. Dengan tak berdaya, Securan mendorong Yi Chen keluar dari rumah. Setelah keluar, Securan berpura-pura marah dan berkata kepada Yi Chen, Yi Chen, kenapa kamu mengatakan hal-hal itu kepada ibu? Ya, Yi Chen tersenyum. Kebetulan topik pembicaraannya barusan memang sampai pada hal itu, bukan? Securan memberinya tatapan kosong. Jangan pikir aku tidak tahu ide buruk apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu mau naik tingkat, maka panjat tingkat demi tingkat dengan jujur. Jangan berharap untuk lompat tingkat dengan bantuan ibu. Ichen berkata dengan riang, aku tidak punya ide seperti itu. Aku hanya merasa bahwa ayah dan ibu sudah tua. Mereka pasti ingin menggendong cucu. Securan berkata dengan malu, gendong apaan? Cepat bawa mobil. Ichen mengangguk lalu mengendarai BMW milik Securan. Keluar dari garasi, mereka berdua pun berangkat ke Mansion Tianxiang. Setelah keduanya tiba di Mansion Tianxiang, mereka menemukan beberapa orang tua yang bercanda tawa di depan pintu. Ayah mertua dan Han Weiqing berdiri di samping berdampingan. Jajang Kun terhitung tampan di antara pria parubaya, sementara Han Weiqing memiliki temperamen dan penampilan yang berada di atas rata-rata dan dalam wanita seumurannya. Ketika mereka berdua berdiri berdampingan, mereka memang terlihat serasi. Keduanya bercanda tawa dengan yang lain, terlihat serasi dan harmonis. Han Making memegang sebuah kotak hadiah di tangannya. Itu adalah set perawatan kulit kapiar yang sama dengan yang diberikan Yi Chen kepada Securan. Dan Malan melihat pemandangan itu, Securan merasa sangat tidak nyaman. Dia bertanya kepada Yi Chen, menurutmu apakah ayahku selingkuh? Yi Chen tertawa terbahak-bahak. Istriku, apa yang kamu pikirkan? Ayah dan Bibi Han adalah teman sekelas, teman lama. Mereka hanya mengadakan pesta dan makan malam bersama. Kenapa kamu malah berpikir bahwa mereka berselingkuh? Yi Chen Securan berkata dengan gugup. Jangan lupa, mereka juga merupakan kekasih lama. Mereka berdua adalah cinta pertama satu sama lain. Bukan hal aneh jika mereka berdua selingkuh. Ichen berkata, istri yang baik, hal semacam ini bukan sesuatu yang dapat diatur oleh kita yang merupakan anak mereka. Orang tua memiliki rencana dan pemikiran mereka sendiri, jadi kita sebaiknya tidak usah ikut campur. Pada saat ini pula, sebuah kendaraan komersil Buick GL8 diparkir di depan beberapa orang tua. Seorang pria muda turun dari mobil. Yi Chen langsung mengenalinya. Dalam pandangan sekilas, itu adalah putra Han Making, Paul.
Begitu Paul turun dari mobil, dia langsung menyapa beberapa orang tua dengan sopan, dengan sangat sopan. Pada saat yang sama, dia menyerahkan sebuah tas hadiah kepada Han Meking. Setelah Han Meking mengambil tas hadiah tersebut, dia membalik dan menyerahkan kepada Seo Chang-kun. Seo Chang-kun jelas terkejut. Dia sepertinya mencoba untuk menolak beberapa kali, tetapi Han Meking nekat mau memberikan hadiah itu kepadanya, jadi dia pun menerimanya dengan segan. Chen dan Securan berada di dalam mobil, jaraknya masih agak jauh dari orang-orang itu, sehingga tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan orang itu. Tetapi melihat gerakan mereka, dapat diketahui bahwa Han Meking seharusnya meminta putranya Paul untuk menyiapkan hadiah untuk Seo Chang-kun. Melihat keduanya bertukar hadiah, Securan menjadi semakin kesal. Lihatlah ayah dan bibi Han, interaksi antar mereka tidak terlihat seperti teman biasa. Mereka terlihat seperti pasangan parubaya yang saling jatuh cinta. Chen mengangguk ringan. Dia sudah menyadari sejak awal bahwa kedua orang itu masih memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap satu sama lain. Terlebih lagi, nama Mandarin yang diberikan Han Meking untuk Paul adalah Han Mukun. Ini menunjukkan bahwa dia tidak pernah melupakan Seo Chang-kun di dalam hatinya. Apalagi Seo Chang-kun yang telah ditindas oleh Malan selama bertahun-tahun, entah betapa rindunya di hadapan Han Meking. Jika ketika Malan mencuri kartu banknya, dia langsung menceraikannya pada saat itu juga, maka sekarang dia pun mungkin sudah bisa bersama kembali dengan Han Meking. Pada saat ini Securan sudah tidak tahan lagi. Dia berkata kepada Chen, "Kamu tekan klakson untuk mengisyaratkan ayah. Kalau tidak, dia bisa berbicara selama setengah jam lagi." Chen mengangguk dan membunyikan klakson mobil. Seo Chang-kun melihat kemari mengikuti arah suara. Dia mengenali mobil Securan. Dia kira Chen datang sendirian untuk menjemputnya. Jadi dia melambai ke mobil dengan wajah memasang senyuman. Kemudian dengan enggan berkata kepada Han Meking, "Meking, menantuku sudah datang untuk menjemputku. Aku pulang dulu." Han Meking tersenyum dan berkata dengan lembut, "Kabari aku kalau kamu sudah sampai di rumah, biar aku tidak khawatir." Oke, Seo Chang-kun tersenyum puas. Ketika Seo Chang-kun berbicara dengan Han Meking, Securan memanfaatkan waktu untuk berkata kepada Chen, "Ayahku mungkin tidak tahu bahwa aku juga ada di sini. Aku pindah ke belakang saja dulu." Usai itu, dia segera mendorong pintu untuk keluar dari mobil lalu membuka ke barisan belakang. Dia tahu kebiasaan Seo Chang-kun saat duduk mobil. Ayahnya paling suka duduk di sebelah pengemudi. Jadi selama tidak ada orang di tempat duduk depan, dia pasti akan duduk tanpa ragu-ragu. Alasan dia ingin bersembunyi di barisan belakang adalah karena dia merasa bahwa Seo Chang-kun sedikit mabuk, jadi pasti tidak akan melihat ke belakang. Melihat Chen sendirian, dia pasti akan langsung masuk ke barisan depan. Sesuai yang diprediksi, Seo Chang-kun berpamitan dengan Han Meking dan yang lainnya lalu berlari mendekat dan berkata ke depan mobil tanpa ragu-ragu. Dia langsung membuka pintu barisan depan, masuk sambil bernyanyi, "Aku tersenyum puas." Setelah bernyanyi, barulah ia tersenyum dan berkata kepada Chen, "Menantuku yang baik, terima kasih sudah datang untuk menjemputku." Chen berkata, "Ayah, kenapa kamu menyegan denganku?" "Benar juga." Seo Chang-kun menepuk lengan Chen dan berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih atas set produk perawatan kulit yang kamu siapkan untuk ayah hari ini. Bibi Han sangat menyukainya. Aduh, itu mungkin adalah hadiah termahal yang pernah aku berikan untuknya dalam seumur hidup ini." Setelah itu, Seo Chang-kun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Hais, aku benar-benar beruntung banyak pada Bibi Han." Chen mendengarnya berbicara tentang Han Meking dengan emosional. Dia sama sekali tidak tahu bahwa putrinya Securan sedang duduk di barisan belakang. Memikirkan hal ini, Chen buru-buru mengedipkan mata pada Seo Chang-kun untuk memberitahukannya bahwa
ada orang di belakang. Si Changkun agak mabuk sekarang sehingga dia tidak dapat menangkap kode Yichen. Sambil mendesak Yichen untuk menjalankan mobil, dia meletakkan tas hadiah di atas pangkuan, berkata dengan senang hati. Bibihan diam-diam meminta Paul untuk membelikan hadiah untukku. Ini dia, lihat, kamu kemudikan mobil dengan stabil. Aku mau membukanya untuk melihat isinya. Ichen tidak punya pilihan selain mengatakan, baik ayah, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengemudi dengan stabil. Ayah, hati-hati juga. Ichen tidak lupa mengingatkannya untuk berhati-hati dengan orang di belakang. Si Changkun sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud Yichen. Sambil membuka tas hadiah, dia berkata dengan serius, ini adalah hadiah dari Bibihan. Tentu saja aku akan berhati-hati. Bahkan aku harus terluka pun, aku tidak akan membiarkan hadiah ini rusak. Si Changkun kira hanya ada dia dan Yichen di dalam mobil. Yichen bukan hanya menantunya yang baik, tetapi juga orang yang paling dapat dipercaya sekarang. Oleh karena itu, dia hampir tidak pernah bersikap waspada terhadap Yichen. Dia tidak takut untuk membiarkan Yichen tahu tentang hubungan antara dia dan handmaking. Pada saat ini, dia menghela napas sambil membuka tas hadiah. Aduh, menantuku yang baik, kamu tidak tahu seberapa populernya Bibi Han di Universitas Laonian. Mereka yang menyukainya berusia dari 30-an tahun hingga 70-an tahun, dari pria muda sampai paruh baya. Benar-benar tidak terhitung. Kalau ayahmu tidak segera beraksi, takutnya kondisi akan memburuk. Yichen terdiam dengan canggung, lalu memalingkan topik pembicaraan. Ayah, kamu pasti minum banyak barusan. Bagaimana kalau kamu pejamkan mata dan istirahat sebentar? Jangan berbicara dulu. Bagaimana boleh? Si Changkun segera berkata, aku belum melihat apa yang Bibihan berikan padaku. Usai itu, kemasan luar telah dibuka olehnya. Melihat kotak di dalamnya, Si Changkun tidak tahan untuk berseru, astaga, ternyata Rolex. Mendengar itu, Yichen menoleh. Dia menemukan ada jam tangan Rolex tergeletak di dalam kotak. Si Changkun mengeluarkan jam tangan dengan hati-hati, melihatnya dan berseru, bukankah ini Rolex Submariner Green Hulk yang sangat populer itu? Ini setidaknya seharga di atas 100.000, bukan? Yichen sekilas melirik dan berkata sambil tersenyum, ayah, kamu terlalu kurang wawasan. Ini bukan Rolex Submariner Green Hulk, tapi Rolex Datejust, jam tangan emas. Datejust? Si Changkun mengernyit. Aku tidak tahu apa-apa tentang jam tangan. Aku cuma pernah dengar orang mengatakan bahwa Rolex Submariner Green Hulk sangat mahal. Kamu bilang ini namanya Datejust? Berapa harganya? Chen berkata, harga Rolex meningkat tajam baru-baru ini. Jam tangan ini mungkin berkisar antara 350.000 hingga 380.000. Astaga, sebegitu mahal? Nada suara Si Changkun agak berubah dan dia berkata, jam tangan dengan harga hampir 400.000 ini terlalu menakutkan. Yichen berkata dengan ringan, ayah, set produk perawatan kulit yang kamu berikan kepada Bibihan seharga 400.000. Barang itu adalah barang konsumsi yang habis dipakai. Jika jam tangan ini dirawat dengan baik, maka ini dapat digunakan untuk waktu yang lama, berpuluh-puluh tahun. Terlebih lagi, harga jam tangan ini bisa meningkat di masa depan. Contohnya, dulu kamu dapat membeli Rolex Submariner Green Hulk dengan harga 50.000, sekarang sudah di atas 100.000. Si Changkun mengangguk berulang kali, meraba jam tangan Rolex dan enggan melepaskannya. Ini diberikan kepadanya oleh handmaking. Ini sangat penting baginya. Dia meletakkannya di pergelangan tangan, mengamatinya dengan seksama, berkata dengan gembira, semakin dilihat
jam tangan ini semakin indah. Bibihan benar-benar menyayangiku. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang rela memberikan jam tangan semahal ini sebagai hadiah untuk orang lain? Bahkan ibu kandungku sendiri pun tidak rela. Bagaimana menurutmu, Ichen? Ichen berkata dengan malu, ayah, kamu agak mabuk, istirahat dulu. Istirahat apaan? Secangkun berkata, aku harus mengambil beberapa foto dan mengirimkannya ke Bebihan sehingga dia tahu berapa bagus pilihannya ini. Sambil berkata, dia segera mengeluarkan ponsel. Segera setelah ia mengeluarkan ponsel langsung berdering. Secangkun buru-buru mengangkat panggilan dari Curan. Ichen, jangan asal omong ya. Jika nantinya Curan bertanya, jangan sampai dia tahu bahwa aku baru saja makan barang Bebihan. Ichen mengulurkan tangan kanan untuk menutupi setengah wajahnya. Dia berkata tidak tahu bagaimana menanggapi ayah mertuanya yang bodoh ini. Secangkun menekan tombol jawab berkata dengan santai, halo Curan, aku sudah pulang dengan Ichen. Terdengar suara penuh amarah dari kursi belakang. Ayah, kamu benar-benar sangat mengecewakanku. Secangkun menjerit ketakutan. Ponsel terjatuh dari tangannya ke bawah kursi. Dia tidak sempat untuk mengambil ponsel lagi, melainkan berbalik dan menatap Curan dengan ketakutan. Curan, kenapa kamu ada di dalam mobil? Curan bertanya dengan marah. Kenapa aku tidak boleh berada dalam mobil? Kalau aku tidak ada dalam mobil, aku tidak akan tahu bahwa kamu berselingkuh. Secangkun seperti kucing yang ekornya terinjak berkata, jangan asal omong. Kapan aku selingkuh? Curan membalas, kamu dan Bibihan sudah saling memberi hadiah yang begitu mahal. Kalian juga berkencan dan makan bareng tanpa sepengetahuan ibuku. Kalau ini bukan selingkuh, jadi apa? Cicangkun buru-buru mengelak. Ini bukan selingkuh. Bibihan dan aku saling menghormati dan menghargai. Kami tidak pernah melakukan hal-hal di luar batas. Terlebih lagi, ibumu dan aku sudah berpisah dan tidak memiliki perasaan. Cepat atau lambat kami akan cerai. Walau aku selingkuh, itu juga tidak boleh disebut sebagai selingkuh, tapi memulai sebuah hubungan baru. Kamu Wajah kecil Curan memerah karena terlalu marah. Matanya berkaca-kaca. Bagaimana boleh kamu melakukan ini? Aku selalu berpikir bahwa kamu adalah ayah yang baik dan suami yang baik. Tidak disangka sekarang kamu begitu keterlaluan. Kamu dan ibu sudah bersama lebih dari 20 tahun, selama lebih dari 20 tahun yang penuh suka dan duka. Walau tidak ada cinta antara kalian, tetapi setidaknya sudah tumbuh rasa kasih sayang terhadap keluarga. Bukan? Kamu setidaknya harus memberi ibu rasa hormat yang patut didapatkannya. Secangkun menjelaskan, aku bukan tidak menghormatinya. Kalau aku tidak menghormatinya, aku pasti sudah bersama dengan Bibihan. Karena aku menghormatinya sehingga aku mau bercerai dengannya secara resmi sebelum bersama dengan Bibihan secara terang-terangan. Curan menangis. Kenapa kamu mesti bercerai dengan ibu? Mengapa kamu harus bersama dengan Bibihan? Apakah kamu tahu bahwa kelakuan seperti ini sangat tidak bermoral? Apakah Bibihan tahu bahwa menjadi orang ketiga dan merusak pernikahan orang lain adalah hal yang tidak bermoral? Secangkun juga mulai tidak sabar berkata, Bibihan bukan orang ketiga, ibumu yang merupakan orang ketiga. Curan tercengang. Ayah, kamu asal omong kosong apaan? Secangkun berkata dengan dingin, aku tidak asal omong kosong. Aku memang seharusnya menikah dengan Bibihan. Saat itu, jika bukan karena ibumu menjadi orang ketiga, membawaku ke Wisma untuk membuka kamar ketika aku sedang mabuk, bagaimana mungkin Bibihan meninggalkan aku? Selain itu, Secangkun menjadi sangat emosional melanjutkan, Curan, apakah kamu tahu betapa tidak tahu malunya ibumu saat itu? Dia dan Bibihan adalah teman sekamar dan sahabat baik. Bagaimana dengan aku? Aku adalah pacar dari sahabatnya, tapi dia malah mengambil kesempatan
untuk berhubungan intim denganku ketika aku mabuk, lalu memamerkannya kepada Bibihan sehingga Bibihan terpaksa meninggalkan negara dan keluar negeri. Kemudian ibumu memaksa aku untuk menikahinya dengan alasan hamil. Dialah orang ketiga yang tidak bermoral. Ketika Securan mendengar itu, dia benar-benar terpana. Dia pernah mendengar dari ibunya bahwa ayahnya memiliki cinta pertama, namun ketika ibu berbicara tentang cinta pertamanya itu, dia selalu mengatakan bahwa orang itu adalah pelacur, tapi tidak pernah menjelaskan apa yang terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, dia selalu berpikir bahwa orang tuanya adalah pasangan yang menikah karena cinta. Hanya saja ada beberapa masalah yang menyertai perjalanan cinta mereka. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan ayahnya hari ini, dia baru tahu ternyata ibunya adalah orang ketiga yang merusak hubungan antara ayah dan wanita lain. Ini benar-benar menjungkir balikkan pemahamannya tentang perasaan dan cinta antara orang tuanya selama lebih 20 tahun ini. Securan tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Secangkun yang duduk di baris depan sangat bersedih hingga menangis. Dia berkata dengan tersendat-sendat, "Saat itu tidak ada perasaan apa pun antara aku dan ibumu. Faktanya sebelum aku mabuk pada malam itu, aku dan dia bahkan hampir tidak pernah mengobrol. Kamu mungkin juga bisa melihat bahwa Bibihan jauh lebih baik daripada ibumu dalam segala aspek. Pria bermoral manapun tidak akan mungkin melepaskan Bibihan dan memilih ibumu. Saat itu aku benar-benar tidak berdaya." Sambil berkata, Secangkun melihat keluar jendela dengan tatapan sedih, berkata dengan sakit hati, "Pada saat itu, aku dan Bibihan sudah merencanakan kehidupan kami setelah wisuda. Kami berencana untuk melanjutkan studi di Amerika Serikat. Kamu seharusnya tahu bahwa bersekolah ke luar negeri adalah hal yang sangat populer pada saat itu. Semua orang berusaha keras untuk pergi ke luar negeri. Apa yang kami berdua pikirkan adalah jika perkembangan di Amerika Serikat cukup baik, maka kami akan menikah dengan menetap di Amerika Serikat, kemudian mengurus imigrasi talenta berbakat. Rencana kami sudah sangat jelas dan dapat dikatakan bahwa itu adalah rencana yang meyakinkan. Tapi apa hasilnya? Karena aku kebanyakan minum pada pesta, ibu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berhubungan intim denganku, lalu memaksa Bibihan pergi dariku, menghancurkan kebahagiaan hidupku, serta menghancurkan semua rencana hidupku. Kenapa aku hidup tanpa motivasi selama bertahun-tahun ini? Aku selalu tinggal di rumah sepanjang hari, tidak terlihat seperti pria lulusan universitas terkenal. Semua itu karena ibumu telah merusak lintasan hidupku, membuatku seketika kehilangan arah dan motivasi untuk bekerja keras. Setelah mengatakan itu, emosi Secangkun tidak tertahankan lagi. Dia menangis dengan keras. "Hidup hanya sekali ini. Begitu hancur, maka kamu pun tidak akan bisa menembusnya. Bagaimana denganmu? Kamu hanya merasa ibumu dirugikan, tapi pernahkah kamu berpikir bagaimana kehidupanku selama 20 tahun ini? Seperti apa perasaanku?" Securan juga tersedak tanpa suara. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ayahnya telah menanggung penderitaan semacam ini selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, lintasan kehidupan yang semula telah ditetapkannya itu mengalami perubahan yang menggemparkan dunia akibat ibu masuk sebagai orang ketiga dalam hubungan dengan Bibi Han. Awalnya ayah dan Bibi Han mungkin bisa pergi ke Amerika Serikat untuk studi lebih lanjut, menikah dan menjadi pilar sosial. Namun setelah ayah menikah dengan ibu, dia malah menjadi pria tidak berguna di mata nenek, pria tanpa tujuan hidup. Kemudian ayah pun menyerah untuk melawan lagi. Dia menjalani kehidupan yang santai setiap hari. Tentu saja dirinya yang tidak termotivasi adalah salah satu faktor yang menyebabkan hasil seperti ini. Namun secara keseluruhan itu disebabkan oleh kelakuan ibu. Secara adil, ibu memang tidak menghancurkan kehidupan ayah. Ibu mengubahnya dari seorang mahasiswa yang berambisi menjadi pria penuh parubaya yang tak berguna. Selama 20 tahun terakhir, ayah pasti sangat menderita. Namun ayah tidak
pernah menyebutkan semua hal ini kepadanya. Apalagi karakter ibu sangat galak. Ibu juga merupakan penyebab dari segalanya, jadi tidak mungkin ayah bisa mencurahkan isi hati padanya. Oleh karena itu, ayah tidak punya siapa-siapa untuk mengeluh. Dia telah menahan semua emosi ini selama 20-an tahun. Memikirkan hal ini, Securan tiba-tiba bersimpati pada ayahnya. Jadi dia terisak sambil menghibur. Ayah, jangan menangis lagi. Ini salahku. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Menyalahkanmu tanpa pandang bulu. Maaf. Sucangkun menggosok mata dan menghela napas dalam-dalam. Ayah bukan ingin kamu meminta maaf kepadaku. Ayah hanya ingin mendapatkan pengertianmu. Securan mengangguk ringan, menghela napas. Kedepannya aku tidak akan ikut campur dengan urusan ayah lagi. Aku hanya harap ayah bisa menangani hubungan ini dengan baik. Bagi Securan yang sudah mengetahui seluk-beluk tentang ayahnya, dia pun tidak lagi dapat mencegah ayahnya berkontak dengan Heme King. Namun bagaimanapun dia adalah putri kandungnya, putri kandung Malan. Demi menghormati ibunya dan keluarganya sendiri, dia tidak bisa mendukung ayahnya untuk bersama Heme King. Oleh karena itu, dia merasa bahwa satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang adalah berhenti ikut campur urusan orang tuanya. Wow, sepertinya ceritanya akan kita lanjutkan di part berikutnya guys, karena kita akan sangat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.